Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai fungsi. Nah, langsung saja kita pelajari penjelasannya. Nah, fungsi merupakan relasi khusus. Oleh karena itu, tidak semua relasi merupakan fungsi. Nah, kemudian di sini pengertian dan notasi fungsi. Relasi dari dua himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Nah, fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan syarat setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, ataupun bisa juga disajikan dalam bentuk diagram kartesius. Supaya kita bisa lebih memahami apa fungsi itu sendiri. Nah, di sini terdapat 4 relasi ya. Nah, di sini bisa kita lihat mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan merupakan fungsi. Nah, di sini untuk gambar A, di sini terdapat himpunan A dan himpunan B, yang mana di sini dipasangkan semua anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke semua anggota himpunan B. Nah, di sini berarti semua anggota himpunan B berhubungan dengan anggota himpunan A. Nah, kemudian coba kita lihat untuk yang C. Untuk yang B dulu ya, untuk yang B di sini. Di sini untuk anggota himpunan A tidak semua ya, tidak semua dipasangkan ke himpunan B. Nah, di sini terdapat anggota yang kedua yang di tengah-tengah ini yang tidak dipasangkan, dan di sini untuk yang B, di sini untuk anggotanya ada 2 langsung dipasangkan ke himpunan B satu-satu ya, tapi dia ada 2 di A dipasangkan 2 kali ke himpunan B. Nah, kemudian untuk yang D, di sini ada semua anggota himpunan A dipasangkan ke satu himpunan B, satu anggota. Nah, di sini coba kita lihat keterangannya. Relasi pada diagram A dan D merupakan fungsi. Nah, berarti di sini untuk A dan juga D ini merupakan relasi. Nah, mengapa hanya A dan D? Karena pada A dan D di sini bisa kita lihat bahwa semua anggota himpunan A dipasangkan ke anggota himpunan B tepat satu. Nah, ini ke sini satu ya, ini ke sini satu, dan ini juga ke sini ya, ke anggota himpunan B. Dan sedangkan untuk yang D di sini juga dipasangkan tepat satu, meskipun pasangannya itu sama semuanya ya, semua anggota himpunan A dipasangkan ke satu anggota yang sama ke himpunan B. Nah, ini boleh asalkan dia tepat satu. Ini anggota pertama tepat satu ke sini ya, kemudian anggota 2 tepat satu ke sini, dan anggota ketiga tepat satu ke sini, dan semua anggota himpunannya dipasangkan ke B. Nah, ini merupakan fungsi ya, A dan D. Sedangkan untuk relasi pada diagram B di sini bukan merupakan fungsi karena ada anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di himpunan B. Nah, karena di sini terdapat anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan ya. Nah, ini makanya dia bukan merupakan fungsi. Nah, kemudian untuk yang C, ini relasi pada diagram C bukan merupakan fungsi karena ada anggota himpunan A yang dipasangkan dengan 2 anggota himpunan B. Nah, di sini terdapat anggota himpunan A, ini anggota yang terakhir di sini ya. Nah, dia dipasangkan 2. Nah, ada 2. Nah, di sini 1, di sini 1. Sedangkan untuk yang dikatakan dengan fungsi itu tepat 1. Hanya 1 saja dipasangkan. Nah, seperti ini kan 1. 1 ya, hanya 1 saja pasangannya. Begitu pun juga dengan yang A. Ini kan hanya 1 pasangannya di B. Nah, sedangkan ini tidak boleh. Nah, tidak boleh ada 2 seperti ini ya. Tidak boleh 2 sekaligus. Dan ini juga tidak boleh ada yang kosong. Makanya untuk B dan C bukan merupakan fungsi. Karena syarat fungsi itu adalah semua anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Meskipun dia boleh ke satu pasangan ya, seperti ini. Asalkan di anggota himpunan A-nya semuanya satu. Nah, kemudian untuk notasi fungsinya. Nah, fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi ini seperti ini, F titik 2 A garis panah B. Nah, inilah yang dinamakan dengan fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, jika fungsi F memetakan X
yang merupakan elemen dari himpunan A ke Y yang merupakan anggota dari himpunan B, maka Y merupakan peta dari X, sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx. Nah, dalam hal ini, A disebut domain atau daerah asal yang dinotasikan DF. Nah, ini untuk daerah asal atau domain itu dilambangkan dengan DF. Dan B disebut kodomain atau daerah kawan dan dinotasikan dengan KF. Nah, sedangkan untuk Y elemen B, di mana X, Y itu adalah anggota dari bilangan real atau elemen bilangan real, maka X bilangan dari anggota himpunan A disebut ring atau daerah hasil dan dinotasikan dengan RF. Nah, ini bentuk pemetaannya ya. Ini himpunan A, ini himpunan B, yang mana di sini terdapat anggotanya X yang dipetakan ke Y. Mana ini adalah Y sama dengan Fx. Nah, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, ini untuk yang ini, A ini dikatakan dengan daerah asal atau domain. Sedangkan untuk yang ini, daerah hasilnya itu dikatakan dengan daerah hasil atau ring. Dan sedangkan untuk daerah kawannya itu dinamakan dengan kodomain ya. Nah, 3 metode dalam menyatakan fungsi. Yang pertama, kita bisa menyatakan fungsi itu dengan menggunakan diagram panah. Nah, yang kedua, kita bisa menyatakannya dengan menggunakan grafik kartesius. Dan untuk yang terakhir bisa kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh soal. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan 2x tambah 1 dengan daerah asal 0, 1, 2, 3, 4 dan daerah kawannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini tugas kita harus menentukan daerah hasilnya. Kemudian menyatakan himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir, gambarlah grafik kartesius dan diagram panahnya. Nah, langsung untuk penyelesaiannya ya, langsung kita jawab di sini. Sesuai dengan fungsinya, tadi adalah fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, sehingga untuk yang pertama kita masukkan daerah asalnya. Di sini kan disebutkan bahwa daerah asalnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Maka untuk yang pertama kita ganti x-nya ini dengan 0. Maka f0 sama dengan, nah x-nya kita ganti dengan 0. Sehingga 2 kali 0, kemudian ditambah 1 sama dengan, nah 2 kali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah kemudian untuk yang kedua di sini daerah asalnya adalah 1. Maka kita kali 2 dengan 1, sehingga di sini 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3, karena 2 kali 1 hasilnya adalah 2, ditambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, kemudian berikutnya di sini daerah asalnya adalah 2, sehingga F2, nah di sini untuk X-nya berarti kita ganti dengan 2, sehingga kita kalikan 2 kali 2 ditambah 1. Nah, 2 kali 2 hasilnya adalah 4, kemudian kita tambahkan dengan 1 hasilnya adalah 5. Nah, kemudian selanjutnya di sini daerah asalnya adalah 3, sehingga di sini kita buatlah F3 sama dengan X-nya kita kalikan atau kita ganti dengan 3, maka 2 kita kalikan dengan 3, sehingga 2 kali 3 ditambah 1, maka 2 kali 3 hasilnya adalah 6, ditambah 1 hasilnya adalah 7. Kemudian yang terakhir di sini daerah asalnya adalah 4, sehingga X-nya kita ganti dengan 4. Jadi 2 kali 4 ditambah 1. Nah, 2 kali 4 hasilnya adalah 8, ditambah 1, maka hasilnya adalah 9. Nah, sehingga bisa kita buat kesimpulan di sini. Jadi, daerah hasilnya adalah yang ini. Nah, yang di ujungnya ini ya. Jadi, kita buat di sini daerah hasilnya adalah dalam kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini adalah daerah hasilnya. Nah, kemudian berikutnya kita tadi diminta untuk menyatakan himpunan pasangan berurutan. Nah, berarti untuk X-nya kita pasangkan dengan Y-nya. Nah, jadi di sini B, himpunan pasangan berurutan dalam kurung kurawal, kemudian kita masukkan lagi dalam tanda kurung biasa ya. Nah, di sini untuk 0, berarti kita pasangkan dengan 1. Karena ketika kita masukkan X-nya 0, maka Y-nya kita dapatkan 1. Maka di sini kita buatlah 0,1, kemudian tutup kurung, koma, kemudian dalam kurung lagi 1 dan 3 ya. Seperti ini kita tulis. Kemudian selanjutnya adalah 2 dan 5. Kemudian berikutnya 3 dan 7. Dan yang terakhir adalah 4 dan
9. Maka kita tulislah seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita diminta untuk menggambar grafik Kartesius dan diagram panah. Maka berikutnya kita buatlah diagram panah dan grafik Kartesius. Nah, maka di sini tadi untuk daerah kawannya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Karena pada soalnya tadi kan sudah disebutkan bahwa fx-nya sama dengan 0. Untuk daerah asalnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Maka kita buatlah fx-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan daerah kawannya adalah 1 sampai dengan 9. Maka kita buat di sini untuk daerah asalnya 0, 1, 2, 3, 4. Ini merupakan x. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini merupakan daerah kawan. Nah, ini kita buat atau kita tulis nama di atasnya adalah fx. Dan kita tandai panahnya ya, kita panahkan sesuai dengan nilainya. Nah, di sini untuk nilainya, nilai x-nya kita ganti dengan 0, maka kita dapatkan tadi y-nya adalah 1 ya. Kita dapatkan nilai fx-nya adalah 1. Nah, maka kita panahkan. Nah, untuk 0 ke 1. Kemudian tadi ketika kita masukkan nilai x-nya atau kita ganti nilai x-nya menjadi 1, maka kita dapatkan nilai fx-nya adalah 3. Nah, kemudian ketika kita masukkan nilai x-nya adalah 2, maka kita dapatkan nilai fx-nya adalah 5. Dan begitupun selanjutnya ya untuk 3, ketika kita masukkan nilai x-nya adalah 3, maka kita dapatkan nilai fx-nya adalah 7. Dan untuk yang terakhir, ketika kita masukkan nilai x-nya adalah 4, maka kita dapatkan nilainya adalah 9. Maka ini merupakan diagram panah ya. Nah, kemudian selanjutnya diagram Kartesius. Nah, untuk yang x, di sini untuk x-nya kita buat adalah daerah asalnya ya. Tadi kan daerah asalnya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Maka sini kita buatlah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk daerah kawannya kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 ya. Nah, kemudian kita lihat tadi ketika kita masukkan nilainya adalah 0, maka kita dapatkan y-nya adalah atau fx-nya adalah 1. Nah, ingat ya untuk fx ini merupakan y, sedangkan x ini ada di sumbu x dan fx ada di sumbu y. Nah, ketika kita masukkan nilainya 0, maka nilai y-nya adalah 1. Nah, kemudian berarti di sini ya. Nah, 0 dan 1 maka di sini tandanya. Kemudian berikutnya ketika kita masukkan nilai x-nya adalah 1, maka nilai y-nya adalah 3. Maka kita tarik ke atas sampai dengan 3 di sini ya. Nah, dari angka 1 di sini kan 1. Nah, kemudian y-nya adalah 3 atau fx-nya adalah 3. Maka kita akan berhenti di titik 3. Maka disinilah merupakan titik 1,3. Kemudian selanjutnya, ketika kita masukkan nilai x-nya adalah 2, maka nilai y-nya adalah 5. Maka di sini adalah 2,5 ya. Maka harus berhenti di 5. Nah, kemudian untuk selanjutnya ketika kita masukkan nilainya x-nya adalah 3, maka akan kita dapatkan nilai y-nya adalah 7. Maka harus berhenti di sini ya. 7 dan 3 seperti ini. Kemudian yang terakhir ketika kita masukkan nilai x-nya adalah 4, maka kita dapatkan nilai y-nya adalah 9. Maka ini merupakan titiknya ya. Nah, jadi ini merupakan gambaran dari fungsinya dalam bentuk diagram Kartesius. Semoga kalian bisa memahami penjelasannya. Nah, sekarang silahkan kerjakan soal latihan. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan x ditambah 2 dengan daerah asal 1, 2, 3, 4, 5 dan daerah kawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tugas kalian tentukan daerah hasilnya, kemudian nyatakan himpunan pasangan berurutannya, dan gambarlah grafik Kartesius dan diagram panahnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.